Agus mau survei tentang interview kopi warga. Jadi pertanyaan nomor 1, inovasi kopi warga ini berada di proses input, proses atau output? Ada di proses input dan output. Nah, inputnya tuh kita ada di hilir. Jadi kita mainnya di kebun. Nah, untuk outputnya sendiri tuh di kafe ini, hilirisasi. Nah, jadi kita main di 2 tempat tuh, input dan output. Terus kalau inovasi kopi warga dari kondisi awal sampai sekarang tuh gimana? Nah, kita tuh kan berdiri di tahun 2018 ya, Kopi Warga tuh. Jadi inovasi yang kita lakukan waktu tahun pertama itu kita bikin menu dulu. Dari menu food sampai ke minuman, beverage. Nah, udah tuh di 2020 inovasi yang dilakukan di online sih, penjualan online. Terus inovasi berikutnya sampai sekarang lebih di SDM sama pengembangan karyawan aja sih sebenarnya. Apa benefit yang didapatkan setelah inovasi dilakukan? Nah, menurutku benefit yang didapetin setelah inovasi banyak ya. Utamanya sih perubahan-perubahan yang dulunya kurang bagus, sekarang jadi bagus. Terus feedback dari konsumen pun sekarang makin meningkat. Yang awalnya kita rating tuh cuma 4,2, sekarang jadi 4,9 dari 1000 reviewers. Itu sih yang terasa bangetnya. Mana? Sampai? Bagaimana proses inovasi ini diterapkan? Jadi kayak kopi warga tuh inovasinya gimana diterapkannya? Nah, kalau inovasi sih kita utamanya ya lihat dulu dari Google Review. Misalnya di Google Review kita ada komentar-komentar yang kurang baik nih. Contoh, kok pelayanannya jelek atau apa. Nah, itu inovasi yang kita lakuin buat ngembangin SDM yang pertama. Terus yang kedua, inovasi di menu dan beverage. Food and beverage. Itu kita biasanya benchmarking ke kafe-kafe lain. Atau kita cari sumber dari YouTube, internet. Nah, yang kita dimana terapkan menu yang lagi hits nih apa. Kita coba buat sampai kita kasih feedback lagi ke konsumen. Itu sih singkatnya. Apakah kopi warga memiliki inovasi dalam searching bahan baku? Misalnya kayak menggunakan kopi dari petani lokal atau metode berkelanjutan? Kalau bahan baku inovasinya kita kalau dari kopi kita kebun sendiri nih. Paling inovasi yang dilakuin di sourcing sourcing di supplier. Kita cari biasanya cari yang murah tapi speknya bagus nih. Nah, itu inovasi yang dilakuin sejauh ini sih. Bagaimana kopi warga menciptakan suasana atau konsep tempat yang unik dan menarik? Nah, kalau itu balik lagi ke konsumen sebenarnya. Kita balik lagi ke konsep bisnis. Nah, di konsep bisnis kopi warga tuh mengutamakan kenyamanan pelanggan. Nah, kita lihat di Kota Bandung waktu itu kafe yang nyaman buat WFC, buat work from cafe ya istilahnya, atau buat family gathering, atau buat mahasiswa nugas. Nah, itu masih jarang. Nah, kita inovasikan itu menjadi kopi warga yang dimana kafe nyaman buat WFC-an, buat kumpul keluarga. Nah, akhirnya jadilah kopi warga. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, apakah tantangan terbesar yang dihadapi kopi warga dalam berinovasi? Nah, tantangan paling besarnya banyak ya sebenarnya, apalagi sekarang banyak banget coffee shop di Kota Bandung. Mungkin di daerah Dago aja udah ada 50 kali. Daerah Dago bawah aja, belum Dago atas dan yang lainnya. Tentu inovasinya cukup berat ya, kita harus bertarung terus nih, inovasi segi menu lah, inovasi dari pengembangan karakter SDM, inovasi dari gedung, misalnya kita interiornya gimana, mengikuti tren gak, misalnya Halloween, trennya ikut Halloween, terus tren Christmas kita ikut tren Christmas. Nah, itu sih inovasi yang harus kita lakuin. Jadi cepat lah intinya, jangan sampai kekalahan sama kompetitor gitu.
Nah, selanjutnya, apa yang menginspirasi kakak untuk membuka kafe ini? Inspirasinya sebelumnya udah sempat dibahas ya. Jadi aku tuh buka Kopi Warga lihat dari tren di mana buat tempat WFC itu susah. Nah itu jadi alasan yang kuatnya. Terus kita tuh punya kebun sendiri yang dimana hasil kebunnya tuh ya jadi ini Kopi Warga. Jadi kita memberdayakan masyarakat sekitar juga. Jadi kalau misalnya konsumen beli Kopi Warga tuh ya otomatis mereka mensejahterakan para petani di Pangalengan khususnya. Itu sih yang bikin motivasi kuatnya. Pertanyaan selanjutnya, apa produk atau layanan utama yang ditawarkan pada Kopi Warga? Untuk apa langkah-langkah itu produk atau layanan. Nah, utamanya sih produk atau layanan yang ditawarkan ya dari menu ya, menu food and beverage. Terus kita juga menawarkan meeting rooms, terus juga buat event, itu yang kita tawarin saat ini. Untuk pertanyaan terakhir, apa langkah-langkah Anda untuk mempromosikan kafe secara lokal? Nah, untuk mempromosikan secara lokal sebenarnya banyak cara ya. Cuman yang cara Kopi Warga sekarang lakuin tuh banyak kolaborasi dengan pihak luar. Terutama yang di lokal Dago dulu. Nah, kita tuh kolaborasi sama salah satu brand baju. Terus juga kita kolaborasi sama perusahaan-perusahaan sekitar buat nyumbang promo. Misalnya nih, ada korporat yang ingin meeting di Kopi Warga. Nah, kita tawarin promo diskon ke mereka. Nah, selanjutnya ya basicnya sih ads, TikTok ads yang gitu-gitu. Terus cara lain kolaborasi dengan NGO lah. Itu juga yang kita lakuin sekarang.